Racikan Berita 1. Tentang bencana, karena setelah Pak Marwan mengupas sedikit masalah ini ternyata masalahnya tidak sederhana. Jadi saya bisa paham andai kata Bapak Syafri Shamsuddin mengatakan ini sudah sebuah kegiatan negara dalam negara. Ya. Pak Narko tadi, Pak Marwan sudah menyampaikan salah satunya IRES itu sudah sempat melaporkan ke DPR, tapi belum ada tindak lanjut apa-apa. Alih-alih berharap kepada Presiden, bahkan membongkar poin-poin apa yang terjadi. Tadi dikatakan ngeri sekali Pak tentang bandara ini, karena kalau sudah terjadi satu ekspor besar-besaran tanpa proses hilirisasi, kemudian tidak ada masuknya orang itu, tidak ada pajak orang dan lain sebagainya. Ini kan betul-betul sudah dijajah murni negeri kita nih Pak. Bagaimana Pak Narko berharap dengan tuntutan sebagaimana Pak Marwan tadi pada Presiden, apakah Presiden sudah nampak menunjukkan mau melakukan langkah-langkah untuk pembenahan ini Pak Narko? Silakan Pak Narko. Terima kasih Om Lim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Om Lim luas banget. Apa yang dijelaskan oleh Pak Marwan tadi juga luas banget. Jadi memang terlalu banyak masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, luar biasa. Sayangnya pemerintah kita ini tidak solid dan tidak kuat. Nah, sekarang kembali lagi, apa dampak kerugian yang terjadi di Morowali itu? Tadi Pak Marwan baru ngomong masalah bandara saja itu aja simpang siur. Pernah katanya dibuat status bandara internasional, kemudian dicabut, kemudian antara Menteri Pertahanan dengan Wamenhub itu juga beda. Jadi aneh. Pejabat kita ini banyak aneh, konyol, atau memang bajingan gitu. Ya kalau contohnya gini aja, Pak Sapri Menhan mengatakan bahwa di situ bandara itu sudah seperti negara dalam negara. Karena di bandara Morowali itu lalu lintas pesawat bahkan datang dari luar negeri, tapi tidak ada aparat Indonesia situ. Ya sama dengan negara. Tahu Wamenhubnya mengatakan begini, itu tercatat, kan nggak nyambung. Urusan tercatat atau tidak tercatat, tapi yang disampaikan oleh Menhan itu adalah di bandara itu ada lalu lintas pesawat luar negeri masuk ke situ, dari situ ke luar negeri tidak ada aparat kita. Berarti di situ tenaga kerja masuk seenak-enaknya tanpa ada pengecekan. Kemudian barang juga masuk tanpa ada pajak, tanpa pengecekan barang terang atau tidak, dan lain sebagainya gitu. Dan itu bersalah satu saja di IMF itu, saya tahu. Di situ ada port, ada pelabuhan besar. Biji nikel itu atau produk dari ini itu kan dibawa keluar dari pelabuhan itu juga katanya tidak ada aparat pemerintah Republik Indonesia. Aparat pemerintah Indonesia dari mulai Kementerian Perhubungan, laut atau udara, dari mulai bea cukai, dari karantinanya bea cukai, dari imigrasi, dari aparat keamanan, dari kepolisian, nggak ada. Itu udah bener. Jadi yang mengizinkan dan membiarkan, bukan soal mengizinkan, yang membiarkan lalu lintas bandara maupun pelabuhan itu menjadi lalu lintas pesawat atau kapal laut dari luar negeri sampai dalam negeri, tidak ada aparat kita. Itu adalah yang mengetahui pejabat kita itu adalah pengkhianat. Nah, terus saya ingat lagi, dulu Prabowo waktu kampanye dia katakan, saya tahu banyak sekali komprador asing di sini. Itulah komprador asing itu, pengkhianat tuh. Nah di sini kembali lagi kalau menuntut Prabowo itu jangan ngomong toh. Dulu dia bilang begitu dilantik saya akan sikat koruptor. Lah apa? Koruptor itu masih dipakai sebagai menteri. Kalau koruptor masih dipakai sebagai menteri, ya terjadilah kejadian-kejadian di Morowali. Ini salah satu ya. Ini salah satu. Diduga banyak tempat lain, tapi yang terbuka baru Morowali.
Ya karena harusnya Prabowo apa yang dijanjikan pada saat kampanye, saya akan sikat koruptor, ya sikat benar. Kemudian dia dulu ngomong banyak sekali komprador asing di sini. Yang notabene kalimat dikatakan komprador itu sama juga dengan pengkhianat, karena inilah yang memberi fasilitas pada orang asing bisa berada di Indonesia dengan segala macam keistimewaannya gitu. Dan banyak lagi. Jadi kalau kerugian mungkin Pak Marwan sudah ngitung, tapi saya katakan semua kejadian ini, baik dikatakan negara dalam negara yang kemudian punya dampak banyak sekali. Tadi kalau dari sisi kerugian industri itu banyak sekali, belum lagi kerugian tenaga kerja asing masuk ke sini tak terawasi, mungkin barang haram masuk sini tak terawasi dan lain-lain. Itu terjadi karena banyaknya para pengkhianat, atau kalau Prabowo mengatakan komprador. Dan saya yakin pemerintah tahu, tapi kok didiamkan saja, cuma omong doang, actionnya nggak ada. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ada orang asing menjajah ke Indonesia difasilitasi oleh para pengkhianat, tapi pemerintah ini harus introspeksi. Saya koreksi ini pemerintahan Prabowo. Nggak mungkin ini tidak tahu Prabowo. Tapi kok leto ini? Nah, kalimat leto ini saya ngambil kalimat teman saya Didu itu. Leto itu artinya apa? Impoten atau apa gitu? Kira-kira. Ngomong tuh tidak ada action. Jadi oke, kita mau menyalahkan asing masuk sini jajah kita, ngerampok harta kita segala macam, kita bisa menyalahkan para pengkhianat atau komprador tadi. Tapi pemerintah kita ini loh, yang dipimpin oleh Prabowo ini tahu kenapa gak ngambil action. Dan lebih parah lagi, Prabowo masih maki menteri yang diduga kuat telah koruptor. Luhut, Jonas, Erlangga, Erik, Bahlil. Dan saya ingat juga omongannya Sahroni, anggota DPR dari Nasdem, yang mengatakan pada saat kasusnya si Risa Khalid, kalau dibongkar kasus Risa Khalid ini, semua orang pemerintah dan semua orang DPR itu terlibat. Subhanallah. Itu yang ngomong anggota DPR. Nah, orang-orang kotor begini nih, nggak akan mungkin dia berani membersihkan para pengkhianat itu. Jadi memang udah terlalu parah pemerintah ini. Karena itu kita butuh presiden yang tidak omong-omong doang, tapi yang berani. Bukan hanya ngomong doang. Ngomong, action. Dan jangan salah ngomong. Prabowo kan saking banyaknya ngomongnya kadang-kadang greget kan, kalau gak dibilang konyol gitu. Contohnya ya ada meme di medsos, Prabowo ngomong katanya itu banyak sekali orang pinter yang hanya cuma memberi kritik saja. Loh, ini kelihatan Pak Prabowo ini anti kritik ini, merasa paling pintar, merasa hebat. Itu juga kelemahan. Yang kemudian kemarin dia ngomong cerita pohon sawit lagi, dan terlalu banyak ngomong karena jadi bahan olo-olo rakyat. Ya, karena itu saya kesemerawutan, baik itu tadi itu perampokan, pengkhianatan dilakukan oleh para komprador pengkhianat yang memberi fasilitas kepada asing masuk situ. Terjadi banyak sekali kekisruhan menangani masalah bencana alam atau apa di Sumatera itu. Mesin kerja Prabowo ini menurut saya masih lemah banget. Menterinya lihat, saya lihat menterinya yang kelihatan ini berapa orang saja, cuman mungkin Menhan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian itu masih bergerak dengan tegas gitu. Yang lain enggak. Ada menteri, sekretaris kabinet, menteri sekretaris apalagi negara, nggak jelas itu kemana itu.
Jadi pada kesempatan ini Om Lim, saya menilainya pemerintahan Prabowo ini masih apa sih kata, masih belum terkoordinir, belum solid. Itu saya katakan. Dampaknya ya sudah masing-masing. Yang tadi diceritakan ada menteri datang ke daerah bencana alam bawa beras 20 kilo. Ini pencitraan untuk nampilkan kedongoan, ketololan gitu ya. Nampilkan ketololan tuh. Itu kan kelihatan tuh. Dan lain-lain. Kemudian Mas tadi mengerti, dan lebih parah lagi Prabowo masih menggunakan orang-orang bermasalah, orang-orang kotor yang diduga koruptor. Luhut lah diantaranya. Mana mungkin kemudian mesin kerja atau kabinetnya Prabowo ini bisa menegakkan aturan untuk kepentingan rakyat? Nggak mungkin, untuk kepentingan dia. Ya menteri itu kan boleh dibilang dia kan apa, regulator gitu ya, pembuat aturan gitu. Tapi dia juga operator bisnis. Aneh kan? Masa menteri juga pengusaha? Kan nggak mungkin. Jadi di sini saya ulang lagi, saya bilang kabinet Prabowo belum solid, belum kerja terkoordinir, dan Prabowo sendiri dengan gayanya itu yang anti kritik dan lain sebagainya, dia nggak mendapatkan informasi yang lengkap. Ya contoh kasus Agustus dia katanya terlambat nggak dapatkan informasi kasus bencana ini kemarin. Tapi menteri juga ada yang ngomong ikut-ikutan ini waktu Sapri masuk ke Morowali kaget. Bingung saya kalau dibilang kaget, itu sudah 5 tahun. Dan orang-orang yang terlibat di IMIP itu kayak si Luhut segala macam, nggak akan mungkin dia menindak pelanggaran yang begitu banyak yang terjadi di IMIP yang tadi disampaikan oleh Pak Marwan. Oh dia juga bermain di situ kok. Ada konflik interest itu. Ada konflik interest. Ini harus dibersihkan oleh Prabowo. Dan Prabowo nggak usah takut lah. Udah mau jadi presiden kok takut. Di situ kalau nanti ditembak atau dibacok sama lawan politiknya. Tapi kan dia punya pas pampres banyak. Udah pasti di mana saja kepala negara itu diincar oleh lawan politiknya. Apalagi di sini. Dan banyak sekali kelemahan Prabowo. Nah, saya bicara lagi masalah penegakan hukum. Suatu negara itu mau maju atau mau hancur, fondasi awalnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum. Kita ngelihat bagaimana negara-negara tertentu menegakkan hukum itu dengan keras. Kita nggak usah lihat Korea Utara atau lihat Cina lah. Kita lihat negara Jepang, Singapura, tegas banget dengan hukum. Mungkin beberapa negara di Eropa gitu, tegas. Kalau mau lihat yang sadis ya tadi saya lihat Cina, Korea Utara. Prabowo enggak. Contohnya ini aja lah. Laporan sudah begitu banyak kalau Jokowi itu koruptor. Semua orang udah ngomong, kan nggak usah ngomong. Dari mulai Budiari, dari Nadiem, dari Noel, siapa lagi? Lembong, apa? Siapa itu kemarin bekas menteri ini? Terus bekas orang PDIP ini, sekjen PDIP bawa Budiari bawa. ya. Jokowi ini menerima suap dalam jumlah besar. Belumnya dilaporkan oleh Ubadillah. Belum dari Direktur Pertamina. Sudah dilaporkan itu. Jokowi masih bebas keliaran malah beragam-agam dengan Prabowo. Rakyat tidak percaya sama Prabowo. Dampaknya. Dan saya sampaikan di sini, rakyatnya Prabowo itu bukan Jokowi doang. Rakyat Prabowo itu ada hampir 300 juta itu. Jangan Prabowo juga ngelindungi ini. Satu lagi, yang kedua, wakilnya itu juga manusia haram. Nah kalau Prabowo juga bisa negakkan hukum, jangan berharap negara yang baik. Kalau Prabowo nggak bisa jadi penjuru penegakan hukum sebagai presiden, jangan berharap penegakan hukum
bisa berjalan. Kalau penegakan hukum tidak berjalan, terjadilah kasus IMIP dan lain-lain banyak sekali. Terjadilah simpang siur tangan penanganan terjadi bencana seperti di Sumatera itu. Saya katakan sekali lagi, saya bukan orang hukum, tapi saya tahu hukum itu fondasi dasar berdirinya suatu negara dengan baik. Dan penjuru penegakan hukum itu adalah presiden. Sudah cukup banyak. Kapolri udah begitu banyak tuh gak diganti. Begitu banyak malah gak diganti. Jadi pada kesempatan saya bilang, Prabowo kalau mau beresin negara ini, dia harus berani cari orang bersih, orang profesional, kompeten, bersih, jujur. Bukan bekas-bekas maling atau yang diduga maling itu dipakai. Saya ngeri tuh dengar omongannya si Sahroni itu. Semua terlibat mungkin katanya. Waduh, negeri gue dikelola bajingan maling semua kan. Kapan kita mau maju? Makanya itu. Yang berikutnya Prabowo enggak usah takut. Rakyat Indonesia sebagian besar dukung seorang pemimpin, ya Prabowo lah ini kalau dia menegakkan aturan, menegakkan hukum dengan benar. Kalaupun ada yang ngelawan itu adalah risiko. Kenapa saya katakan gitu? De jure de facto presiden itu megang polisi, megang TNI dan semua instansi yang ada di sini, di negara ini. Kenapa lagi takut sama kelompok-kelompok oligarki bajingan ini? Ya. Kan kesimpulannya Prabowo lemah. Itulah. Nah, selama dia lemah, janganlah ini itu terbongkar. Jangan berharap ini terbongkar. Jangan berharap aparat itu efektif menanggulangi masalah-masalah bencana yang terjadi seperti di Sumatera itu. Yang saya dengar itu kampung saya dengar itu katanya di Tamyang itu sudah 6 hari ada yang masih belum tertalangi. Saya salut juga dengan pemerintah Aceh itu. Dia bisa mendatangkan bantuan dari Malaysia dan dari Cina untuk nangani Aceh. Apabila dari pusat juga nggak dapat dia demi rakyatnya gitu. Berani itu menurut saya. Jadi saya minta Prabowo lebih tegas, lebih berani dan tidak usah takut. Dan Bapak jangan bermesraan dengan para pengkhianat. Para pengkhianat itu ada Luhut, ada Jokowi, itu pengkhianat itu. Ya termasuk mungkin wakilnya dia dan menteri-menteri lain itu. Kalau masih bermesraan dengan dia, nggak akan mungkin beres negara ini gitu. Racikan Berita 1.